tua harus lebih selektif lagi memilih sekolah buat anaknya, jangan dilihat yang mahal, yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di podcast Kemenak Gresik. Memberi informasi, berbagi inspirasi. Kembali lagi dalam podcast Kemenak Gresik. Hari ini kita akan kedatangan sebuah tamu yang spesial, ya, yakni para juara 3 dari lomba video pendek Madrasah Ramah Anak dalam rangka Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang juara 1 dan 2-nya, maka kali ini kita akan membahas tentang juara 3-nya. Bagaimana sih perasaan para juara ini ketika mendapatkan pengumuman tersebut dan bagaimana sih penerapan ramah anak di madrasahnya masing-masing? Itu yang nanti akan kita bahas di episode kali ini. Oleh karena itu, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu dengan para bintang tamu kita kali ini. Juara 3 atau second runner up dari lomba video pendek ramah anak. Kita mulai perkenalan dulu ya dengan Ibu-Ibu Sri Kandi dari madrasah yang ada di Kabupaten Gresik ini. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhania. Saya selaku Kepala RA Muslimat NU 10 Manyar yang beralamat di Jalan Desa 11 nomor 15, Manyar Sudamukti, Manyar Gresik. Terima kasih Ibu ya. Panggilannya Bu siapa Bu? Tuhani. Bu Hani. Bu Hani ini kalau nggak salah selaku kepala A-nya gitu. Oh gitu. Terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan waktunya datang di Tes Kemenangan Sesi. Selanjutnya Ibu. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yunita Maulia Rahman, selaku Kepala Madrasah Hafiz Quran Al-Amin Manyar Gresik, yang beralamatkan di Jalan Makam Dalem, Manyar Rejo, Manyar Gresik. Oke, sama-sama dari Manyar gitu Iya, ya. betul sekali. Panggilannya Bu siapa Bu? Bunita. Bunita. Ya. Kita hari ini kedatangan dua kepala madrasah gitu ya, dari RA maupun dari MI gitu ya. Oke, selamat datang di podcast Kemenangan si Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke kemarin. Baik, selanjutnya dari Panduan Gresik ya. Monggo Ibu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erika Pujiastuti. Saya biasa dipanggil Bu Erika, Pak. Saya dari Mandua Gresik dan beralamat di Jalan Raya Metatu nomor 7, Benjang Gresik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang kemari. Wah, ini sebuah kehormatan bagi kita Gresik juga bisa mendatangkan para kepala madrasahnya masing-masing dan juga dari Benjang gitu ya jauh-jauh ke sini meskipun hujan-hujan. Baik, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, kita langsung saja membahas tentang apa yang akan kita bahas di podcast kali ini gitu ya. Sekarang saya ingin masuk ke pertanyaan yang lebih reflektif terlebih dahulu. Oke. Hmm, jika ketika Bapak Ibu, ketika Ibu dibacakan gitu ya, ketika pengumuman lomba dibacakan dan hasilnya adalah juara 3 atau second runner up, tentu setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda. Nah, saya ingin bertanya dengan sangat terbuka dan santai saja gitu ya, Bu. Apa yang Ibu rasakan saat itu? Apakah ada rasa kecewa atau justru rasa syukur? Mungkin campuran keduanya. Boleh diceritakan, Ibu. Mulai dari RA. Gini. Alhamdulillah, kemarin waktu saya mengikuti kegiatan upacara di Hari Amal Bakti yang di Metatu, eh, target kita daerah 10 mendapatkan juara 3. Kami selaku kepala sekolah merasa senang, syukur dan juga bangga. Ya. Eh, karena apa? Dari sekian banyak peserta dari lembaga kami mendapatkan peringkatan ketiga. Kami sangat syukur. Sangat senang. Kenapa nggak ada rasa kecewa? Padahal saya itu pengen dapatnya juara 1 gitu. Iya, Syukuri, senang, bangga. gitu ya. Terus bagaimana Bu, respon anak-anak ketika tahu kalau misalnya juara 3 waktu itu? Ya, alhamdulillah kemarin waktu setelah mendapatkan eh, apa, penghargaan, ya kita ke wali muridnya juga, ya pertemuan, ya sangat senang, ya antusias.
rasa bangga memiliki RA ini kan. Iya, oh gitu ya, Bu, ya. Saya lihat di videonya itu juga ada testimoni dari wali murid Iya, juga gitu iya, ya, Bu, ya. semuanya semuanya wali muridnya, anaknya, Gitu. tuanya juga. Jadi nggak ada ya, Bu, ya, rasa kecewa atau wah juara 3 enggak ya, Bu, ya. Wah, juara 3 itu sudah luar biasa, sudah hebat ya, Bu, ya. Oke, wah luar biasa. Yang paling penting itu kan memang penyikapan kita terhadap juaranya itu tadi nih ya, Bung, ya. Urutan itu ya sekian lah, yang penting kan bisa mendapatkan suara, suatu prestasi gitu ya, Bu, ya. Wah, luar biasa. Selanjutnya, Bang. Kalau dari, lembaga kami sendiri tidak menyangka Oh, tidak tidak menyangka nyangka. kalau jadi juara. Ya kan karena madrasah kami itu tergolong madrasah baru ya, Pak, ya. Iya, baru 4 tahun berjalan dan untuk lomba apapun apalagi lomba video itu masih sangat minim. Dan tidak menyangka, "Loh kok dapat juara?" Ya Masya Allah banget ya. Apalagi ya juara 3 itu sudah Masya Allah karena, kita lihat saingannya, oh dari sekolah-sekolah yang memang sudah pengalaman. Pengalaman. Iya, awalnya lomba itu juga tidak ada niatan ikut sebenarnya. Oke, Gitu. dapat pengumuman dari pengawas-pengawas kami, ya kami skip, tapi entah kenapa kok kayaknya menarik, salah satunya buat promosi iya, salah satunya gitu. Oh, sekali-kali MI Hafiz Quran Al-Amin ini masuk di YouTube-nya Kemenang, kapan lagi kapan lagi. Betul, betul. Akhirnya kita tidak, berharap apapun, yang penting masuk di YouTube Kemenang, gitu nyatanya Tapi kita. ternyata pas saat pengumuman, Wah, juara, Masya Allah banget. tapi di atas ekspektasinya gitu ya, Bu, ya. Sekali, Pak, tidak ada ekspektasi seperti Gitu ya. kita masuk di YouTube itu syukur alhamdulillah. Karena kan ya itu tadi, lembaga kita tergolong lembaga yang baru. Oke, Iya, oke, wah, luar jadi tidak biasa. menyangka banget. Oh, wah, luar biasa, Bu, ya. Oke, selanjutnya kalau dari Mandua bagaimana? Untuk dari Mandua Gresik jelas bersyukur Pak, sangat bersyukur untuk juara 3. Mengingat bahwa pesertanya kan banyak sekali ya Pak ya, dari MA bukan hanya negeri tapi juga swasta ya. Betul. Nah, untuk mengapresiasi kinerja anak-anak juga sangat apa namanya, sangat senang sekali untuk mendapatkan juara 3 ini. Lalu kemudian sempat mereka karena memang ini yang mengerjakan proyeknya adalah anak-anak dari tim visitnya Mandua Gresik sebenarnya ya, dari ekstrakurikuler. Oh, Jadi di Mandua Gresik itu sudah ada ekstrakurikuler yang mewadahi anak-anak yang memang suka sinematografi dan juga videografi seperti itu. Terus kemudian untuk sebagai juara 3 ini tentunya kami akan melakukan evaluasi kembali untuk termotivasi kembali. Mungkin teman-teman yang lain juga bakalan termotivasi untuk mendapatkan lagi targetnya mungkin tahun depan bisa juara 1 atau juara 2 gitu. Jadi tapi tidak lupa untuk bersyukur dan memang sangat bersyukur sekali untuk anak-anak kami. Terus kemudian menjadi wadah yang mereka sangat-sangat excited, yang sangat mereka butuhkan untuk diapresiasi. Seperti itu. Jadi juara 3 ini cukup untuk memotivasi mereka untuk perjalanan selanjutnya untuk bagi anak-anak. berarti ini ya, Bu, ya, nanti akan akan ada refleksi kembali gitu ya, supaya nanti tahun-tahun ke depannya bisa lebih Iya. dari apa yang kita dapat hari ini. Iya, mentalnya kan juara dari madrasah itu. Jadi kalau di madrasah itu kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu, kita tetap refleksi lagi. Iya. Dan nanti ke depannya jauh lebih baik lagi. Begitu ya, Bu, ya. Wah, pesan yang luar biasa ya dari Mandua ini ya. Oke, oke, oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya gitu ya. Eh, jika madrasah ramah anak ini dirangkum menjadi bukan, Pak. Tentu kan ibu-ibu semuanya ketika membuat video, ketika mau mengikuti lomba, pasti kan meneliti terlebih dahulu gitu ya. Wah, si konsep ramah anak yang sebenarnya itu. Nah, kalau dibahasakan dalam satu apa kata yang ibu ambil yang ingin menggambarkan madrasah ramah anak. Boleh satu kata terus dijelaskan. Monggo Ibu. Ini sudah dari SMA-nya, ini kan ada aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya. Iya. Kalau untuk RA, saya bisa mengambil dari nyaman. Ya, Nyaman. karena apa?
anak RA itu butuh kenyamanan, kadang kita lihat dari umurnya, terus anak biasanya dari rumah sudah ada pendampingan, sehingga dari sekolah tinggal ibu gurunya yang memberikan pendampingan, memberikan pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, kemudian, apa apa, bila ada kegiatan, guru tetap fokus kepada anak. Begitu. Berarti kata kuncinya adalah nyaman gitu ya. Apalagi anak-anak masa-masa golden age gitu Iya, ya. Butuh kenyamanan agar mereka itu nggak bosan dengan belajar. Betul. Oh gitu ya Bu ya. Berarti madrasah ramah anak itu yang nyaman gitu ya kalau di RA itu ya Bu ya. iya. Gitu ya. Oke, luar biasa. Bu, Ibu. Eee, kalau dari RA tadi nyaman, oke Oke. saya ambil 1 aman. Aman. Gimana? Saya ambil 1 aman karena gini Pak, di madrasah kami itu kan, berbasis pesantren. Hmm. Jadi kita upayakan dan kita sangat-sangat usahakan aman dari pembulian. Oke, aman dari pembulian gitu ya Iya, Bu ya. Oke. Berarti program-program yang seperti apa Bu yang dilaksanakan di madrasah dengan muda? kita ada apa, pendampingan di berbagai kegiatan itu ada penanggung jawab pendampingan masing-masing. Karena di madrasah kami wajib mukim, wajib pesantren mulai dari umur 6 tahun sudah wajib mukim, jadi nggak boleh PP, harus mondok sampai kelas 6. Nah, itu di setiap sekolah, ya guru sekolah mendampingi. Di pesantren, 1 kamar 10 anak dengan 2 pendampingan, gitu. Oke. Jadi eee, kita buat seaman mungkin, setidaknya anak itu tidak ada pembulian. Pembulian. Kan lagi masa apa ya, Pak, ya, lagi FOMO-FOMO-nya pembulian. Dan itu setiap hari isinya Setiap tentang hari, bullying apalagi ya di gitu. pesantren. Lah, kita buktikan bahwa di pesantren kami tidak ada kasus seperti itu. Oke, luar biasa. Aman dari pembulian gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Selanjutnya, kalau dari Man. Oke, kalau dari Mandua Gresik sendiri tidak mengambil dari tema kemarin tidak apa-apa ya, Pak ya? Boleh, satu Kami kata. mungkin kalau dari saya pribadi mengayomi ya, Pak. Iya. Mengayomi. Kayak gimana itu Bu mengayomi? Gini, kalau belakangan ini tuh kan pendidikan seperti VOC dan semacamnya yang Oke. belakangan ini tren di TikTok gitu, Pak ya. VOC. VOC katanya kalau ada main kesalahan langsung dipukul pakai sapu seperti itu kan dulu. Kalau sekarang kan udah enggak. Ternyata waktu saya sendiri sebagai Gen Z, apa namanya, kalau dievaluasi pendidikan yang semacam itu yang diserap itu kan anak-anak itu apa namanya, yang kekerasannya terlebih dahulu, sementara nasihatnya itu tidak terserap di situ ya, Bu, ya. Nah, kalau kalau di kami lebih ke mengayomi, mungkin mengayomi dalam bentuk memberikan pelayanan studi lanjut itu yang besar-besar ya, Pak, ya. Dan terus kemudian untuk yang kasus-kasus mungkin kasus-kasus kecil seperti contoh, eee, ada sedikit bullying verbal atau apa mungkin kan itu tidak bisa kita pungkiri pasti di lingkungan kita pasti ada ya, Kak, ya. Ya. Nah, itu kita berikan bimbingan kepada anak-anak, bukan malah men-judge yang seperti, eee menghina atau dan semacamnya untuk yang pelakunya, tapi kita berikan bimbingan dan sosialisasi. Tentunya di program-program Mandua Gresik juga banyak seperti contohnya ilmu parenting yang kita undang orang tua diundang ke Mandua Gresik untuk mengikuti sosialisasi program Madrasah Ramah Anak. Dan itu juga diberikan kepada peserta didik dan juga wali murid kita datangkan. Lalu kemudian kita sosialisasikan bahwa pendidikan yang era sekarang itu berbeda dengan pendidikan yang dulu kepada wali murid juga. Luar biasa menariknya ya. Jadi kata kuncinya adalah mengayomi. Dan pendidikan yang model-model VOC gitu enggak ada beda. Betul, karena apalagi anak-anak masa SMA atau masa-masa MA itu kan mereka butuh untuk diperhatikan juga. Karena mereka masih mencari jati dirinya gitu ya, Bu ya. Masa remaja yang memang sudah mulai bisa berontak mungkin ya Bu ya dibanding dengan MI atau TK kan masih nurut sama orang tua dan semacamnya. Kalau SMA kan sudah bisa udah dewasa loh, aku udah ABG loh. Ya, tapi belum punya pengalaman yang sehingga belum bisa menyerap sesuatu ya mungkin ya, baik. Saya sepakat sekali. Berarti kalau misalnya anak SMA
malah dikasih pembelajaran mobil VOC, itu justru mereka akan membawa ya Bu ya. Mereka sudah kuat secara fisik kan, dan pemikirannya juga sudah mulai terbuka gitu. Apalagi tadi konsep anak ini memang itu ya Bu ya, yang pendidikan yang penuh dengan kekerasan, yang justru malah membuat anak itu semakin memberontak, tapi kita memberikan lahan bagi mereka untuk tumbuh. Wah, luar biasa. Berarti ramah anak kalau versi dari ketiga para juara dalam lomba ini nyaman, aman dari pembulian, dan juga mengayomi. Itu luar biasa. Dan mungkin bisa dicontoh dari madrasah-madrasah yang selainnya di luar sana gitu ya. Bisa menerapkan madrasah ramah. Baik, luar biasa. Nah, kita sekarang coba menjawab pertanyaan masyarakat yang sering muncul. Yang kadang saya juga mau tanyakan gitu ya, Bu ya. Seringkali kalau madrasah, kita bicara madrasah itu kan banyak ya mapelnya. Baik di MI maupun di MA gitu ya. Mapel agama kalau di sekolah umum jadi satu, PAU. Tapi kalau di sekolah madrasah, dibagi menjadi beberapa mapel. Ada Al-Quran hadis, ada fikih gitu ya Bu ya. Nah, ini apakah justru tidak membuat anak itu merasa terbebani? Apakah ini masih selaras dengan konsep ramah anak? Nah, apakah benar madrasah itu masih bisa dikatakan seperti ramah anak? Enggak, gitu. Jadi saya oke. Eh, Ya bisa jadi Pak, soalnya kalau terbebani tidak ya Pak ya, kalau MI apalagi harus menciptakan pembelajaran yang berinovasi biar anak itu bukan di agama saja, umum juga, biar anak itu tidak jenuh dan tidak bosan gitu. Kita seperti membuat lewat media-media yang menyenangkan. Kalau untuk agama perlu Pak, perlu diterapkan juga karena apa? Sekarang itu kan banyak marak Eee, kurang adab. Kurang ada. Adab fauqal ilm kan gitu ya, Pak, ya. Adab lebih tinggi daripada Pada ilmu, iya. Lah harus menurut saya ya wajib kalau agama. Kalau dari saya pribadi ya, Pak, ya, anak harus dipondasikan, harus dididik agama sejak dini. Karena itu tadi, al-adabu fauqal ilm. Oke, itu tadi anak-anak nggak akan merasa terbebani karena mereka juga tidak hanya belajar agama saja gitu ya, Bu Betul. ya. Kita modifikasi bagaimana biar anak tidak merasa terbebani dan tidak merasa jenuh. Gitu. Oke, bagaimana mengemas pembelajaran agama itu Lebih menyenangkan, lebih menyenangkan, lebih menarik lagi lebih maksudnya. menarik lagi, betul. Apalagi Dulu-dulu kan belajar agama saya sekolah zaman dulu itu kan guru nerangkan hafalkan gitu. Kalau anak diajak seperti itu, wis Bu apalno dhewe. Ya bosen Pak ya. Ya guru harus pintar-pintar mencari inovasi pembelajaran, harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik apalagi agama. Oke, kalau pendapat dari Man, Bu, monggo. Oke, kalau dari Mandua Gresik sendiri, menurut saya pembelajaran agama justru merupakan salah satu dari upaya kita untuk menerapkan SRA ya. Karena memang yang dikatakan oleh Ibu Nita tadi, zaman sekarang itu kan banyak sekali yang namanya bebas, semacamnya ya kan. Terus, sebagai bentuk wujud kita sayang sama anak, kita ramah sama anak, itu kita memberikan pelayanan berupa pendidikan agama itu, Mbak. Justru, jadi menurut kami, justru pendidikan agama itulah yang menjadi bekal bagi peserta didik nantinya untuk menjalankan kehidupan masyarakat. Nah, bukan hanya membekali dirinya, tapi untuk juga biar bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan semacamnya. Apalagi banyak kasus yang di sosial media itu Iya, ya Bu ya. betul. Jadi menurut saya kesimpulannya justru itu diperlukan. Jadinya tidak membebani ya Bu ya untuk peserta didik. Betul, Untuk justru betul di tengah era zaman yang sekarang ini yang kita tahu bagaimana pola-aliknya. Itu yang lagi miris. Sekarang kalau kita lihat punya bagaimana belajar, apakah itu justru membuat anak itu merasa terbebani atau gimana? Kalau menurut kami, alhamdulillah, RA insyaallah dan ya, karena apa itu juga fondasi awal kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak, memberikan pembelajaran keagamaan, dengan kreativitas, kreatif guru, inovasinya, supaya belajar agama itu sangat menyenangkan. Misalnya dengan cara bernyanyi,
dengan memberikan perilaku, gerakan-gerakan yang bisa itu bisa selain aplikasi dengan mengaplikasinya praktek juga anak bisa mengingat. Oke. Gitu ya, Beb. Berarti memang justru kalau misalnya dikatakan membebani justru enggak ya. Justru yang dibutuhkan bukan ya. Iya, dari awal. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mengatakan, jangan sekolah cuma dosa, nanti anaknya terbebani, itu salah besar gitu ya, Beb. Justru yang dibutuhkan oleh anak itu adalah pendidikan agama sebagai fondasi. Wah, saya suka sekali dengan Anjas. Oke. Nah, tapi setiap madrasah itu kan punya caranya sendiri dalam membangun lingkungan yang ramah. Nah, saya ingin bertanya nih, apa sih salah satu hal yang khas gitu ya, yang khas dari madrasah jenengan yang paling mencerminkan sekolah ramah anak di madrasah jenengan? Satu hal program atau mungkin kegiatan yang khas madrasah ramah anak di sekolah jenengan. Monggo, dari Man dulu mungkin. Dari yang dulu. Iya. Oke, sebenarnya dari Mandua Gresik sendiri sudah banyak sekali ya Pak untuk program madrasah ramah anak ini. Cuman untuk yang paling menonjol adalah mungkin salah satunya dari hal kecil. Setiap pagi guru-guru itu melakukan piket, salam seperti itu setiap kali iya Siswa. menyambut siswa di gerbang. Terus kemudian kami melakukan 3S, salam senyum sapa kepada peserta didik. Jadi kita juga dengan itu kita bisa membangun chemistry peserta didik. Sehingga kalau ada interaksi bahagia dari peserta didik dan juga guru pagi-pagi, maka itu akan menciptakan pembelajaran menyenangkan satu hari itu mungkin. Kami percaya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk hal-hal besar sepertinya untuk madrasah ramah anak sendiri itu kami programnya dari BK yang tadi saya sebutkan yaitu menemani dan membimbing anak-anak kelas 12 terutama untuk studi lanjut. Dan saya adalah alumni MON 2 Gresik. Oh, Saya adalah alumni MON 2 Gresik dan saya adalah dan juga saya bersaksi kalau memang MON 2 Gresik untuk apa namanya studi lanjut menemani dan mengayomi kelas 12 dalam program studi lanjut itu sepertinya apa namanya cukup dan itu sangat-sangat baik terutama di BK-nya ya. Jadi sangat-sangat mengayomi, menuntun sekali siswanya untuk di kelas 12 dan saya adalah Artinya alumni. apa gitu kan? Yes, jadi benar-benar dibimbing gitu untuk BK-nya Mandua Gresik itu keren dan luar biasa sekali. Tapi guru-gurunya juga saling bersinergi semuanya kita mendukung kelas 12 dan membimbing sampai mereka bisa menentukan pilihan terus. Menarik sekali. Ada satu kata yang unik yang menurut saya ini bisa menjadi pelajaran buat madrasah-madrasah di luar sana. Membangun chemistry di awal pagi gitu ya, di awal pembelajaran. Itu yang membuat akhirnya anak itu merasa nyaman. Karena kalau saya ingat-ingat dulu ya Bu ya, kalau kita misalnya mau berangkat sekolah, ingat sama Pak yang galaknya minta ampun gitu kan. Kita sakit gitu ya untuk berangkat ke sekolah. Wah, ya benar-benar. Boleh. Kalau di ini bagaimana itu? kurang lebih sama pembiasaan yang dilakukan tadi, guru ya menyambut dengan 3S. Iya, setelah itu kita mewadahi dengan kegiatan BK tadi. Ya, Iya, sama ya Bu, sama, hampir hampir sama. sama. Memang dikasih apa aja sih? SMP, SMP, SMA gitu. Enggak. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu lah, Pak. SMP. Tidak, benar. Iya. Gimana Bu? 3S itu apa aja Bu? Senyum, sapa, sapa. Salam, senyum, Sapa. Iya. ini yang perlu diterapkan. Wah, Gitu ya. Oke. Menarik. Hampir sama hampir ya. Gitu sama. ya. Membangun chemistry itu penting sekali bagi Antara pendidik pada anak. Oke. Kalau di RA Bu bagaimana Bu? kalau di RT sama Burma, kita setiap pagi itu piket. Iya, ada penyambutan anak mulai dari misalnya dari orang tua menuliskan anak dari orang tua supaya tidak rewel. Iya. Kita melakukan pendampingan dengan cara mengajak bermain di halaman di luar, gitu. Supaya anak itu senang dan melupakan sejenak kegiatan di rumah. Kita ajak belajar dan berikan pendampingan kepada anak. Kebetulan di kami itu ada kolam renangnya. Oh, Jadi itu ya. dan situ itu kan butuh pengawasan, juga pengamanan. Jadi semua dalam kegiatan seperti itu perlu tetap intens untuk memberikan pendampingan supaya anak enggak
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. diinginkan. Oke. Berarti memang benar ya konsepnya itu hampir sama ya. Kita itu membangun kedekatan, chemistry dengan anak didiknya itu supaya nanti akhirnya terbentuklah hubungan yang baik antara guru dengan muridnya. Dari situlah sekolah ramah anak itu awal. Jadi gitu ya, Bu ya. Dari hal yang kecil kita bisa menciptakan sekolah ramah anak. Chemistry. Oke, oke, oke. Nah, selanjutnya nih, eh, ini semuanya para orang tua juga nih ya. Nah, Cuma dari murid. oke. Nah, Dari murid. ya ada nggak sih ibu di sini pesan untuk orang-orang tua siswa-siswa di luar sana atau anak sana dalam memilih sekolahnya, dalam memilih madrasahnya. Kita kan apalagi mengingat di era modern yang seperti ini, itu kan banyak tantangan-tantangan di luar sana ya. Kan kita boleh asal memilih sekolah, memilih madrasah buat anak. Nah, kira-kira apa pesan yang bisa ibu sampaikan tentang orang tua di sekolah ini, Bang? Saya sebagai orang tua untuk membiarkan pendidikan yang terbaik untuk anak, kita lihat bagaimana pendidikan di sekolah itu programnya seperti apa, kemudian gurunya, lingkungannya, seperti itu. Kita akan berikan yang terbaik untuk anak supaya anak itu bisa belajar di situ dengan yang dengan sangat senang, kemudian nyaman. Gitu. Itu yang tadi harus melihat sekolahnya lebih dahulu kayak apa program-programnya gitu ya. Apa Jangan asal ikut-ikut kan ya Bu ya. Wah, itu anaknya di sekolah kan di situ artinya di situ aja nah, gitu ya Bu ya. Harus tahu terlebih dahulu gitu ya. Kalau di RA kan ya. gitu. Ya, alhamdulillah di lembaga kami itu selain ada program reguler, kita juga ada program aktif. Jadi ada untuk kelompok B itu juz amil. Masih kecil itu sudah dididik menjadi taktik ya Bu ya. Ya, Wah, luar biasa. Wakilnya kelompok B. Gitu ya. Itu yang menjadi program unggulan di madrasah jenengan. Oke. Dari kecil sudah dididik menjadi seorang hafid. Wah, ini yang mungkin jarang gitu ya kita temui. Nah, nanti mungkin kalau misalnya orang tua di luar sana ingin menjadikan anaknya hafid, hafid atau hafizah, bisa mulai dari awal di RA Muslimat 10 Banding Ganap di daerah lainnya gitu ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya, Bu. Kurang lebih sama seperti ibunya. Orang tua harus lebih selektif lagi memilih sekolah buat anaknya. Jangan dilihat yang mahal, yang bagus. Jangan dilihat yang mahal, yang bagus. Oke, lihat lingkungan sekitar, program-programnya juga harus dilihat dengan jeli. Oh, Lingkungan sekitarnya, gurunya bagaimana, itu juga sangat perlu. Karena eh, dari situ juga akan terlihat background-nya anak nanti. Masa depan. dan kalau nggak salah di MI Hafiz Quran Al-Amin itu juga sama ya Bu ya programnya itu. Ya, program unggulan kami, karena kami wajib mukim untuk saat ini, program unggulan kami kita upayakan dan kita usahakan lulus dari MI Hafiz Quran Al-Amin, khatam 30 juz Al-Quran. Wah, luar biasa. 30 juz ya, harus hafal gitu ya, harus hafal gitu ya. Itu program unggulan dari kami. Dan ada program baru, warga masyarakat Manyar sekitar, Oke, boleh apa itu Bu? boleh sekolah tanpa mondok, Oke, khusus Manyar sekitar. banyak dan sekitar. Ya, Boleh sekolah tanpa mondok tuh yang iya. yang pengen sekolah di madrasah punya ilmu agama yang dalam pengen Iya. jadi seorang hafiz 30 juz nah bisa di MI Hafiz Quran Hafiz Al-Amin. Quran Al-Amin. Iya, karena kita buka program baru itu ya desakan masyarakat tidak tega memondokkan anak. Oh gitu. Jadi kita mengkaji ulang, oke nggak apa-apa, tapi untuk saat ini baru untuk warga Manyar sekitar saja. Sekitarnya Iya. saja. Oke, yang lainnya. Batas. Kuota terbatas. Nah, ini setelah daftar kan juga ya anak-anaknya ya. Ya nggak bisa nerima banyak karena ya kan mondok itu harus ada
yang merawat juga kan, intensif banget merawat anak itu kan, jadi tidak bisa menerima banyak-banyak siswa kuota terbatas. Yang paling penting tadi aku ya, jangan asal pilih siswa yang mahal gitu ya, tapi harus gitu ya. Oh, itu Nah, oke, menarik, menarik. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, monggo. Oke, saya saya memang belum jadi orang tua kandung ya, tapi saya punya Oke. 1.000 anak, 1.000 anak di Mandua Wih, Gresik. 1.000 anak. 1.000 anak lebih di Mandua Gresik. Dan pesan saya untuk wali murid, untuk wali murid yang akan menyekolahkan anaknya di jenjang SMA sederajat, MA sederajat, benar-benar kita harus selektif dalam memilih sekolah, terutama kita harus mendampingi serta didik itu atau mendampingi anak-anak kita untuk memilih sekolahnya. Mari kita dampingi dalam hal entah itu bakat, baik dari segi akademik maupun non-akademik, itu menurut saya harus benar-benar diapresiasi bakat anak itu. Apakah anak itu harus meng, harus bakatnya di bidang akademik ataupun non akademik. Nah, di Mandua Gresik sendiri itu menyediakan berbagai wadah kreativitas untuk anak-anaknya, anak-anak peserta didik kami, mulai dari yang bidang akademik maupun non akademik. Nah, di program unggulan yang sedang kami laksanakan sekarang itu adalah program tahfidz tentunya. Di Mandua Gresik juga ada Juga tahfidz ya. juga. Oke. Lalu kemudian yang kedua ada Prodistik. Prodistik itu yang bekerja sama dengan ITS atau Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lalu kemudian yang ketiga ada FIC. Jadi kita bekerja sama juga dengan PARE, dengan Kampung Inggris di PARE, salah satu lembaga di sana juga. Lalu kemudian ada program atletik, itu yang kami unggulkan. Nah, untuk generasi emasnya Mandua Gresik ini sudah banyak terbukti juga. Dalam bidang FIC, itu kami sudah berhasil mengantarkan beberapa siswa kami untuk menerima beasiswa di luar negeri. Dan sekarang, saat ini, peserta didik kami ada beberapa anak, bahkan gurunya juga Mr. Ubed mungkin, yang mendapatkan juara 1 guru inspiratif tingkat nasional di lingkungan Kemenak ya kan. Kita sekarang sedang menempuh pendidikan di Iowa University di Amerika Serikat. Dan ada beberapa murid kami yang tersebar di berbagai negara, di Kanada, di Belanda, ada yang di New Zealand dan semacamnya itu. Bahkan kami juga sudah melakukan pertukaran pelajar di Jepang kemarin atau di Jepang barusan yang terakhir kali itu Jepang, lalu kemudian ke Malaysia, lalu kemudian ada yang ke Singapura. Jadi sejak mereka sekolah di Mandua Gresik itu sudah ada pertukaran pelajar. Baru kemarin Pak, itu dari program atletik itu kami meraih juara 1 lompat jauh tingkat Asia internasional. Di kemarin murid kami pergi ke Brunei Darussalam. Nah, namanya Aris. Itu kemarin mendapatkan penghargaan AB kemarin di MTSN itu. Jadi di Mandua Gresik ini mulai dari program keagamaan, akademik yang kemarin kami juga menjadi juara 1 juara umum Gitu ya. OMI ya. Juara umum OMI yang diraih oleh Mandua Gresik. Jadi tidak diragukan lagi ya untuk di Mandua Gresik ini mulai dari akademik sampai non akademik, mulai dari keagamaan sampai umum, kami juga menyediakan siswa-siswa kami dan sangat mengapresiasi seluruh bakat yang dimiliki oleh siswa kami. Jadi jangan lupa daftar di Mandua Gresik. Sekarang sudah dibuka loh pendaftaran di Mandua Gresik melalui jalur prestasi dan akan berakhir 2 hari lagi. 2 hari lagi. Kayaknya kapan ya? Nah itu betul. Jadi jangan lupa pilih Mandua Gresik untuk menjadi sekolah masa depan. Jadi berarti hashtag madrasah mendunia itu bukan hanya slogan aja ya Bu. Berusaha untuk bahwa madrasah kami adalah madrasah yang luar biasa. Pesan buat orang tua di luar sana yang khas dari Mandua Gresik itu jangan lupa madrasah itu mendunia. Jadi madrasah itu penting, salah satu pilihan sekolah yang cukup menjadi pertimbangan buat orang tua di luar sana gitu ya Bu ya. Dan juga jangan lupa dalam memilih sekolah anak-anaknya
harus melihat apakah sekolah tersebut mampu untuk mencetak anak-anaknya baik dalam akademik maupun non-akademiknya. Wah, luar biasa. Begitu banyaknya ya prestasi dari Manduang Gresik itu ya. Nah, luar biasa. Jangan lupa nanti kalau yang pengen daftar bisa langsung ke Manduang Mandu Gresik. Gresik. Oke. Kalau bisa mengunjungi Instagram kami di @mantugres. Oke, Mantugres. Oke, baik ibu-ibu semua yang ada di sini. Sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, ada nih satu pertanyaan terakhir gitu ya. Menurut ibu-ibu semua yang ada di sini, kegiatan yang sudah kita laksanakan di Kemenag Gresik, lomba video pendek ramah anak ini merupakan bagian dari Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Menurut Bapak, menurut Ibu, gitu ya, apakah kegiatan ini masih relevan dan perlu diadakan lagi tahun-tahun mendatang? Monggo, perwakilan salah satu. Monggo Bu. Sangat perlu, Pak. Kesempatan dapat Kenapa? juara 1. Oh, oke. Oke, oke, oke. Perlu karena siapa tahu nanti dapat juara satu. Nggak lagi di sini lagi. Boleh, boleh, boleh. Kalau dari Abu bagaimana Bu? juga sebagai masih kita supaya kita lebih baik lagi, mungkin insya Allah mendapatkan juara 1 ya Pak. Oke, targetnya tahun depan berarti juara 1 ya, kalau diadakan lagi ya. Oke, oke. Kalau dari Madu Bu? Pengalaman 2 Gresik sendiri sangat diperlukan karena memang tadi Pak, seperti yang saya bilang bahwa proyek ini sebagian besar adalah karya dari siswa kami sehingga mereka juga sangat senang ketika mendapatkan juara 3 ini dan itu sangat perlu diapresiasi dan salah satu dari bentuk apresiasi adalah kami mengadakan apa namanya bekerja sama dengan mereka melalui program visit itu tadi dengan peserta didik kami untuk menyelesaikan proyek ini. Oh, berarti tahun depan harus ada lagi gitu ya? Iya Oke, harus nanti kita sampaikan ke betul. kepala Kemenag gitu ya, Iya supaya dong. tahun depan ada lagi Betul. lomba video Video pendek untuk pendek. Iya, madrasah-madrasah gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Ah, baik. Para pemirsa podcast Kemenag Gresik dimanapun Anda berada, dari obrolan kita hari ini, kita mengetahui bahwasanya madrasah itu tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Madrasah kita, madrasah mendunia gitu ya. Meskipun ada madrasah-madrasah yang baru kayak di MI, Hafiz Quran Al-Amin, ini kan baru 4 tahun, tapi luar biasa banyak sekali programnya. Karena nilai-nilai agama itu merupakan fondasi dasar bagi seseorang untuk berkembang gitu ya, agar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau masyarakat Gresik ingin menjadikan putra-putrinya menjadi generasi yang berakhlak, berilmu, dan berprestasi bahkan mendunia, maka madrasah adalah jawabannya. Mulai dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA, semuanya ada gitu ya. Nilai-nilai agama menjadi fondasi dasarnya. Tapi juga perlu diingat bahwasanya tidak hanya nilai-nilai agama saja, tapi juga prestasi non-akademik, prestasi umum biasanya itu juga menjadi perhatian di madrasah. Sehingga jangan khawatir untuk memilih madrasah sebagai tempat sekolah bagi anak-anaknya. Begitu ya Bu ya? betul. Oke. Baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para tamu yang sudah mau hadir jauh-jauh, hujan-hujan gitu ya Bu ya, dari sekolahnya untuk datang ke podcast Kemenag Gresik ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya tempat kita masih kecil, masih seadanya yang seperti ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kami ucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi di podcast kita di Kemenag RCI. Oke, baik bagi para pemirsa, jangan lupa ikuti terus informasi dan inspirasi dari kami melalui website dan media sosial resmi Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dan bagi para orang tua di luar sana yang ingin mendaftarkan atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai madrasah-madrasah yang hadir hari ini, baik dari RA Banin Banat, RA Epramnu, 10 Banin Banat Manyar, ingin mengetahui lebih dalam tentang MI Hafiz Quran Al-Amin, mengetahui lebih dalam tentang Manduang Gresik, bisa mengikuti media sosial dan juga mungkin websitenya mereka masing-masing yang nanti akan kami cantumkan di kolom deskripsinya. Oke, itu saja dari kami. Saya
Rifai Haryono selaku host. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.